mencekam. Kisah misteri pesugihan keranda terbang. Kisah ini terjadi di pelosok kota Yogyakarta. Narasumber kita kali ini kita sebut saja namanya Pak Mukti. Tentu ini hanya nama samaran. Pak Mukti mengisahkan bahwa ada keranda terbang di kampungnya yang terbang setiap malam Jumat Kliwon. Kejadian ini sudah menjadi cerita turun-temurun di kampungnya atau sering kita sebut sebagai urban legend. Narasumber kita Pak Mukti sambil sesekali menghisap rokoknya mulai mengisahkan. Beliau mengatakan bahwa kisah ini terjadi sudah sangat lama sekali, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Latar belakang kejadian ini bermula pada era tahun 1900-an. Pak Mukti mengatakan pada masa itu ada sebuah teror gaib yang sungguh sangat mencekam dan mengerikan. Di setiap tahun pada bulan-bulan tertentu, ada keranda mayat yang bisa terbang. Keranda ini berputar-putar mengelilingi beberapa kampung untuk mencari tumbal. Kebetulan, rumah leluhur Pak Mukti berada di depan pintu masuk kampung atau gapura kampung. Dari leluhurnya inilah Pak Mukti bisa menceritakan kejadian-kejadian tersebut secara detail tentang keranda terbang yang benar-benar sangat mengerikan. Pak Mukti mengisahkan kembali apa yang sudah diceritakan oleh kakeknya. Kita sebut saja nama Mbah Buyut Pak Mukti sebagai Mbah Wage. Tentu saja ini hanya nama samaran. Pada waktu itu, malam Jumat Kliwon, suasana begitu gelap karena listrik belum ada, diiringi dengan suara burung hantu dan lolongan anjing yang terus-menerus tidak berhenti. Pencahayaan hanya mengandalkan lampu semprong atau lampu minyak tanah. Sayup-sayup terdengar suara seperti orang berbaris, diiringi dengan suara orang membaca mantra-mantra Jawa kuno. Dan Mbah Wage tidak begitu paham akan arti dari mantra-mantra tersebut. Suara orang berbaris dan suara orang membaca mantra Jawa kuno itu semakin lama semakin terdengar jelas dan sudah sangat dekat dengan rumah Mbah Wage. Karena penasaran, Mbah Wage mencoba mengintip dari balik dinding anyaman bambu. Alangkah terkejutnya Mbah Wage dengan apa yang dilihatnya. Nampak samar-samar karena hanya diterangi lampu minyak tanah. Di depan rumahnya ada sebuah keranda mayat yang diusung oleh 4 sosok berwujud seperti kera berwarna putih. Mereka diikuti banyak sekali manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan anehnya sosok laki-laki dan perempuan yang mengikuti keranda terbang ini berwujud manusia, memakai pakaian berwarna merah. Namun, bentuk kepala mereka seperti seekor kera. Perasaan takut Mbah Wage begitu besar, namun beliau masih bisa menguasai dirinya dan terus mengintip dari bilik anyaman bambu. Mbah Wage menggambarkan keranda itu bergoyang-goyang dengan keras karena keempat sosok pengusung keranda ini sepertinya melakukan gerakan tarian yang sangat aneh yang juga diikuti oleh sosok-sosok manusia berkepala kera yang ada di belakang keranda tersebut. Dan Mbah Wage menggambarkan saat semua sosok ini sudah menari bersama, tiba-tiba terdengar jelas suara gamelan Jawa yang begitu sakral, diiringi dengan gamelan Jawa yang sangat sakral. Sosok-sosok yang mirip kera itu terus melakukan tarian aneh dan semakin lama gerakan tariannya semakin kencang. Saat semakin kencang, tiba-tiba keranda itu terangkat ke atas dan lepas dari pegangan sosok-sosok kera tersebut. Namun, anehnya, keranda tersebut tidak terjatuh, melainkan melayang di udara. Sosok-sosok mirip kera itu terus menari.
Ketika keranda melayang di udara, terdengar suara burung kedasih yang begitu keras, diiringi dengan suara lolongan anjing yang saling bersaut-sautan. Sungguh suasana yang menyeramkan, kata Mbah Wage. Suara burung kedasih dan lolongan anjing semakin keras terdengar. Tiba-tiba, keranda tersebut melayang menjauhi rombongan sosok-sosok kera tersebut. Keranda itu melayang mengikuti jalanan kampung, dan semakin lama semakin tidak terlihat. Walaupun keranda melayang pergi, sosok-sosok kera tetap menari dengan gerakan yang sangat aneh dan membuat suasana semakin mencekam dan sangat menakutkan. Waktu terus berjalan, sekitar 5 menit, tiba-tiba keranda itu kembali melayang, mendekati rombongan sosok-sosok kera tersebut. Dan kembali dipegang oleh 4 sosok kera ini. Tarian aneh terus berlangsung dan Mbah Wage masih mengintip dari bilik anyaman bambu dengan seksama. Terlihat samar-samar dalam keranda tersebut, ada seseorang yang sedang berbaring di dalamnya. Padahal, Mbah Wage ingat betul, saat keranda itu pergi, kondisinya masih kosong. Sekarang, saat kembali, ada seseorang di dalam keranda tersebut. Mbah Wage mengamati dengan seksama. Keranda itu masih terus bergoyang-goyang karena sosok yang mengangkatnya masih melakukan tarian yang sangat aneh. Tiba-tiba, seseorang yang ada di dalam keranda miring ke kiri, searah dengan dinding anyaman bambu tempat Mbah Wage mengintip. Nampaklah seraut wajah di pandangan Mbah Wage. Beliau sangat terkejut. Wajah itu sangat beliau kenal, dan ternyata itu adalah Pak Paimin. Tentu ini hanya nama samaran. Pak Paimin terlihat sangat ketakutan, tetapi tidak bisa berteriak sama sekali. Hanya terlihat bergerak dalam keranda, miring ke kiri dan ke kanan, mengikuti irama dan gerakan tari-tarian aneh yang dilakukan para kera-kera tersebut. Mbah Wage terus mengamati dari bilik dinding anyaman bambu. Terlihat 4 sosok kera itu mulai berjalan ke arah keluar kampung, sambil terus melakukan tarian yang sangat aneh dan mengusung keranda yang di dalamnya ada Pak Paimin. Diikuti sosok laki-laki dan wanita berbadan manusia berkepala kera. Saat rombongan ini perlahan menjauh, suara burung kedasih dan lolongan anjing semakin bertubi-tubi bersautan, membuat suasana di puncak sangat mencekam dan menakutkan. Rombongan makhluk halus yang membawa keranda ini semakin lama semakin jauh dan tidak terlihat lagi. Akan tetapi, suara burung kedasih dan suara lolongan anjing semakin terdengar bertubi-tubi dengan keras dan saling bersautan. Waktu terus berjalan, diiringi dengan suara burung kedasih dan suara lolongan anjing, lalu terdengar suara azan subuh berkumandang, menandakan kalau waktu sudah pagi hari. Beberapa saat setelah waktu subuh, terdengarlah kentongan dipukul berkali-kali sebagai tanda bahwa ada berita duka pada salah satu warga kampung. Dan terdengarlah kabar bahwa Pak Paimin meninggal dunia. Mbah Wage sangat bingung dengan fenomena yang terjadi. Beliau bertanya-tanya dalam hati, apakah ada hubungannya kematian Pak Paimin dengan fenomena penampakan yang dilihatnya tadi malam di depan rumah. Karena saking penasarannya, Mbah Wage memberanikan diri untuk bertanya kepada sesepuh di kampungnya. Sesepuh kampung ini merupakan sosok kiai yang sangat berilmu tinggi dalam hal ilmu kebatinan. Kita sebut saja nama kiai ini sebagai Mbah Sholeh. Tentu saja ini hanya nama samaran. Mbah Wage sangat terkejut dengan apa yang dijelaskan oleh Kiai Sholeh. Beliau mengatakan bahwa Pak Paimin ini menjadi korban
dan ditumbalkan oleh oknum pelaku pesugihan siluman kera. Namun sayangnya, Mbah Kiai Sholeh tidak mau menjelaskan siapa pelaku pesugihan tersebut. Beliau hanya bilang bahwa untuk kedepannya, setiap malam Jumat Kliwon harus diadakan baca Yasin bersama agar kampung terhindar dari gangguan gaib yang tidak diinginkan. Dan kisah ini pun berakhir. Demikianlah kisah misteri kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe di channel Bayang Mencekam. Semoga channel ini dapat berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Kita akan bertemu kembali di kisah misteri lainnya minggu depan. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.